Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nyanyi Polcilok. Bersyukur kepada Allah, bersama-sama mengucapkan hamdalah. Bulan ini bulan Maulud disebut Syahrul Anwar. Fal yuksiris sholata ala sayyidil bashar. Bulan Maulud adalah bulan sumber cahaya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda. Sholawatnya versi Tobibil Kolbi, kemudian nanti sholawat yang dikasihkan oleh ibunda kita, Ibu Cah. Niki luar biasa. Kemarin saya ngaji di Torikoh Kelapa Sawit, saya hanya mengungkapkan untuk menghafal bulan Maulud, muso, roso, juju, terus rosa, jujul, muso, roro, juju, rosa, juju. Ternyata sudah menjadi bait. Beliau Ibu Ocah sepuh tapi pikirannya cemerlang luar biasa, dan walaupun sudah lansia tapi masih disebut bocah karena namanya Ocah, B-nya ibu. Sebelum mudah-mudahan berselawat yang akan kita lantunkan tadi menyembuhkan putranya Ibu Haja Baina yang sampai hari ini masih nandang sakit. Dan kita semuanya juga, namanya Mas Sotik nih Bu, Mas Sotik bin Bapak Ki Mukhlison. Dan semoga nanti dengan bersolawat yang dalam kondisi kacau galau menjadi ceria, yang sedang resah menjadi senang, yang sedang sakit menjadi sehat, yang punya hutang mudah-mudahan lunas, yang sakit beyek-beyeknya hilang, yang sakit serepet-serepetnya, yang sakit untu-untunya. Sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irfa Allahumma sallim da iman ala ahmad salli wa sallim da iman ala ta'ala zisnu ningali usahani ahmad wal ali wal ashabi man qad semangat ojo padha ngeluh, ayo semangat ojo padha ngeluh, supaya nek bulan dalam tahun hijriah nama bulan dalam tahun hijriah
Yang hafal seneng jadi anggota Lajisnu, saya kasih door prize Cidung Jilbab 1, silahkan. Selain Mbak Waroh. Yang kita seneng jadi anggota Lajisnu, yuk Jilbab 1. Kalau tidak bisa naik Jilbab 2. Plus 50.000, bukan Waro, bukan. Itu karena saya disaingi sama Ibu Ocha ngarang lagu, saya langsung tempelin ini. Yang kedua, yang bisa hafal lagu Roro Juju, berapa mau kasih berapa Bu? Saya juga berani kasih 50.000 kok. Ayo, saya kasih 100.000, silakan yang hafal. Tidak boleh baca. Ya sudah, nanti aja. Silakan. Saya ulangi ya. Saya senang menjadi anggota. Dengarkan. Kita senang jadi anggota Lajisnu, ningali usahane duwe mobil baru aja diiringi anu bendelapalna. Mah siapin mah jilbabnya. Mula ayu semangat, ojo podo ngelu, supaya NU terus tambah. Kepenakan? Mari kita bersama-sama mengaji sesarengan. Silakan dibuka hadis yang ke-7 langsung. Sarang-sarang buka semuanya. Sampun? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Semuanya sudah dibuka. Hadis ke-7. Ngan Abi Ruqyah. Bareng. Ngan Abi Ruqyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahul Muslim. Jilbab satu lagi yang hafal hadis ke-7, silakan. Dari Abi Tamim, dari Abi Ruqyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata, ad-dinu agama, an-nasihah itu adalah sebagai nasihah. Inti daripada agama adalah nasihat. Nasihat itu artinya apa? Menghendaki baik. Agama itu pasti menghendaki baik. Jadi yang disebut agama adalah wadmun ilahiyun yas'adun nasu fi ukhrahum fid dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah peraturan yang dibuat oleh Allah yang jika dilaksanakan pasti membuat manusia bahagia di dunia dan bahagia di semua manusia. Kepengin bahagia apa sengsara? Kiai kepengin, santri, orang baik, pencoleng, kutis. Ada enggak kutis punya cita-cita agar anaknya menjadi kutisnya kutis? Ada enggak pencoleng kepengin anaknya menjadi sang raja pencoleng? Semuanya kepengin bahagia, maka tidak ada jalan kalau kepengin bahagia kita harus beragam. Kulna, kami berkata, saya kepengin tanya sama ibu-ibu,
Kami di sini siapa, Bu? Nabi Muhammad mengatakan agama adalah nasihat. Kemudian kami berkata, kami di sini siapa? Ya kita di sini siapa? Dalam hadis ini, kita ini kira-kira Mama Gurfron atau Imaduddin atau Baklawi atau siapa di sini? Mama Dedeh. Ya, Abi Rokoya itu tidak kami, cuma dia. Kami di sini siapa? Tapi beliau adalah bagian daripada kami. Kami di sini siapa, Bu? Biasanya pinter-pinter kok. Basana ibul kok goblok kabeh ketularan ibul ya. Kami di sini adalah para sahabat kok santri. Betul, para santrinya Rasul. Kami bertanya, liman, agama itu menjadi kebaikan bagi siapa? Liman, untuk siapa agama itu baik? Qala, baginda bersabda, lillah, untuk Allah Subhanahu. Jadi agama itu nasihat. Pertama nasihat untuk Allah. Maknanya apa, Bu? Maknanya bahwa agama itu nasihat untuk Allah adalah menempatkan para ulama mentafsiri bahwa yang disebut agama nasihat untuk Allah yang pertama ayuk minabillah, beriman kepada Allah Subhanahu. Mengimani apa? Bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu tunggal esa, bahwa Allah itu sang maha. Artinya kalau itu sang maha, maka tidak ada lawannya. Yang menentukan kita kaya Allah apa dukun? Tapi kenapa kadang-kadang kita masih percaya pada dukun? Berarti kita belum beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita belum beriman sepenuhnya kepada Allah, berarti agama belum bisa menjadi nasihat pada kita. Kalau kita pengen nasihat menjadi orang yang baik, menjadi nasib yang baik, maka yang pertama ditanamkan mempercayai Allah sepenuhnya yang maha. Yang maha. Nah, caranya bagaimana? Wa ayyudiya ma faradallahu wa ayajtaniba ma haramallahu wa ala yardo bimaksyatil asi. Caranya di samping beriman yaitu mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta tidak ridho terhadap kemaksiatan orang yang bermaksiat. Kira-kira kalau tetangga ibu nanggap Dewi Persik dangdut dari artis dari nasional, artis nasional yang harganya ya ratusan juta, ibu ngefans sama Dewi Persik. Jenengan ngefansnya Dewi Persik apa Eblek? Jenengan potongannya wong desa sih. Tanggane jenengan nanggap Eblek, kira-kira jenengan seneng ridho apa jenengan sengit walaupun sampean ora melu ngomong? Jenengan kira-kira seneng apa sengit apa biasa-biasa baik? Kalau biasa-biasa saja berarti jenengan belum beriman kepada Allah Subhanahu. Kudune tanggane arep ebek-ebekan jenengan ngomongi aja maksiat niku barang mubah ora uli kan, malah kadang-kadang ngedepeng nang arep dewek. Kalau kita hatinya biasa-biasa berarti hati kita jegong nang ngarep dhewe, kira-kira ganjaran apa dosa? Lah kalau sudah berdosa, dosa itu jangan sampai membanggakan dirimu. Wah, ora kaya tanggaku bisa nanggap ebek nyawer 5 juta. Kira-kira nang kono sampean membanggakan atau menghinakan? Itu berdosa. Lah caranya kita kalau menjadi orang yang beriman, seketika kita berdosa secepatnya bertaubat, astagfirullah rabbal siap
Astaghfirullah. Mah, jilbabnya mana? Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan. Mudah-mudahan dosa sombongmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh bohongmu terhadap anak-anakmu gara-gara minta cilok gundul, hanya disuruh untuk melihat gundulnya saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biasa Bu membohongin Bu? Ya. Ingat alhamdulillah tuh. Berapa pis mah? Silakan yang aku bangga menjadi Lajisnu menerima jilbab, silakan. Nanti ya Bu ya, nanti insya Allah saya bagikan ini Bu. Ingat Bu, di dalam agama ar-ridho bimaksiatin maksiatun. Ridho seneng tetangganya nanggap ebek, berarti jenengan juga hakikatnya nanggap segala dosa yang ada pada tangganya gara-gara ebek. Dosa itu pun nanti ada di dalam catatan buku ngamalmu. Kamu tidak nonton ebek, tapi tengriki dosane nonton ebek. Dosane wong sing pada mendem-mendem gara-gara ada pada dirimu, kalau dirimu itu tidak ingkar kepada kemaksiatan. Yang kedua, arido bisirki sirkun. Orang yang ridho dengan kemusyrikan, maka dia pun walaupun Islam ada catatan musyrik di dalam bukunya. Ini merujuk kepada sebuah hadis, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa ilam yastati fa bilisan fa ilam yastati fa biqalbihi. Setiap kemungkaran kalau bisa cegah, kalau tidak bisa dengan kalimah, kalau tidak bisa benci di dalam hati. Lakukan gibung ya. Kira-kira jenengan sing arep mantu niku kira-kira ebek-ebekan apa pengajian? Pokoknya nek ebek-ebekan ora kondangan, kira-kira cocok apa cekcok? Satu, agama nasihat untuk siapa? Untuk meyakini Allah maha segalanya. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya, dan kita tidak suka kepada kemaksiatan orang yang Yang kedua, nasihat untuk siapa Bu? Wali kita bihi. Nasihat untuk kitab-kitab Allah. Maknanya apa? Maknanya meyakini bahwa seluruh kitab Allah itu adalah kalamullah. Karena itu kalamullah, setiap kita memegang, setiap kita membaca harus dengan adab. Karena Al-Quran bukan sembarangan perkataan, tapi itu adalah, saya ulangi, kalam. Yang kedua, bi ayusifahu fauqakulla bi ayudifahu fauqakulla kisaiin imma fi dhahir wa imma bi batin. Yang kedua, menempatkan kitab Allah itu di segalanya, baik tempat secara dhahir atau batin. Menaruh Al-Quran itu harus di paling atas. Jangan sampai kitab Al-Quran ditumpangi rekening. Jangan sampai kitab Al-Quran ditumpangi duit HP. Makruh menaruh uang di dalam Al-Quran. Jangan sampai ATM di hati mengalahkan Al-Quran. Kira-kira di hati itu yang banyak Al-Quran, apa uang, apa lah, beriman kepada Al-Quran, menempatkan Al-Quran di atas segala-galanya. Paham apa mboten niki? Ya. Baik secara real nyata, jangan sampai Al-Quran nangisor dewek. Quran harus di paling atas.
Pikiran yang paling atas juga harus cara jenengan duit apal Quran. Pancen wong wedon nggih. Nah. Wong wedon iku pangerane wit. Wong wedon iku pangerane duit. Lan uga malaikate jenengane jarit. Lan uga malaikate jenengane jarit. Sholli 1 menit lagi. Saya kepingin yang apal sifat wajib Allah 20 saja. Sifat wajib Allah cidung secara langsung. Wujud kita mbak kok 20 sifat wajib Allah. Silakan Ibu Ca 2 sok maju. Sok apalkan Bu. Bismillah. Jangan dibantu, nanti cidungnya disewek-sewek. Yuk wujud kita mbak kok yuk. Waki. Ya. Hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Sowek cidung ini. Salah soal ini berarti. Ini mau dibagi enggak? Ganti lah. Sebutkan kitab-kitab Allah yang namanya jelas. 4 kitab Allah sebutkan, ayo. Jangan ibu sajalah. Ini kan cidungnya anak-anak muda. Kalau dipakai sama lansia kan nanti kan jadi cidungnya warnanya pink lagi. Silakan, ini dulu Bu. Ini dulu. Yang satu diturunkan kepada kedua. Kok Al-Quran baik. Taurat kepada Zabur. Terakhir apa? Ibu dari mana? Namanya? Statusnya? Oh, ibu rumah tangga, saya kirain ada jomblo kebetulan. Nah, silakan Bu. Yang ketiga, agama nasihat untuk siapa? Tadi untuk Allah. Yang kedua, terus yang ketiga hadisnya kan ada untuk Rasul-Rasul. Nah, bagaimana agama itu nasihat kepada Rasul-Rasul Allah? Yaitu satu, mengimani bahwa Rasul itu benar-benar adalah utusan. Yang kedua, mencintai Rasulullah itu lebih segala-galanya daripada mencintai selain Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah orang itu beriman kecuali aku Rasulullah lebih dicintai olehnya, melebihi cinta pada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Kalau baginda Nabi ini meminta kita untuk berwakaf, sodako jariyah, sedangkan istri meminta kita untuk membeli baju baru, kira-kira anak kita meminta baju baru, kira-kira kita mending wakaf apa mending baju baru? Baju baru atau wakaf? Padahal kita belum dikatakan beriman kalau cinta kita kalah dengan mencintai mencintai orang. NU hari ini mau beli tanah lagi, harganya 500 juta. Seperti kemarin satu bata 3 juta. Silahkan buktikan cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad, Nabi putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Allah.
Bareng-bareng Bu. Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dengarkan Bu, dengarkan kalimat yang akan saya sampaikan. Kalau kamu benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Cintakah kita kepada Nabi? Lebih besar mana cinta kita kepada anak-anak kita dibanding kepada Nabi kita? Terus terang ayo. Uang yang kita tasarufkan kira-kira banyak untuk baginda Nabi atau untuk anak kita? Berarti harus diservis kembali. Bahkan cinta kepada Nabi tingkatannya harus kepada as-syauq ila liqaihi. As-syauq, di atas cinta itu disebut, kalau cinta mahabbah, di atas cinta disebut syauq. Syauq itu adalah rindu. Apa yang disebut dengan rindu? Rindu adalah cinta yang melewet. Paham Bu? Rindu adalah cinta yang melewet. Sudahkah cinta kita melewet? Belum. Kebak? Belum. Ini bahaya. Minimal cinta kita penuh. Syukur-syukur kepada syauq sampai cinta kita masuk ke dalam kategori rindu. Rindu. Bisa Bu? Yang ke seterusnya, agama nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk Rasul-Rasul Allah. Yang keempat untuk siapa? Wali a'immatil, untuk para pemimpin umat Islam. Apa umat Islam para pemimpinnya? Satu, pemimpin pemerintah. Yang kedua, pemimpin agama, ulama dan umaro. Bagaimana cara agama itu menasehati untuk mereka? Satu, menolong program-program yang benar, mengajak mereka berbuat yang baik, mengikuti perintahnya selagi perintah itu tidak maksiat. Agama nasihat, satu untuk Allah, dua untuk kitab-kitab Allah, tiga untuk Rasulullah, empat untuk para pemimpin. Yang terakhir Bu, yang terakhir untuk siapa? Wali amatihim, untuk kaum Nah, bagaimana caranya mencintai agama itu nasihat untuk orang Islam? Wa yuhibbulil muslimin ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahuhum ma yakrahu li nafsi. Agama nasihat untuk orang Islam, caranya kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai dirinya sendiri, sehingga kita senang terhadap orang lain sebagaimana senang kepada diri kita. Kira-kira kalau kita dicuekin sama orang lain, senang atau sengit? Kalau sudah tahun langsa, tahu nggak senang, ya kita jangan mencuekin orang lain. Caranya agar kita bisa menanamkan rasa mahabbah, menghilangkan dendam, menghilangkan berbagai permasalahan. Yang pertama, silu arhamakum bisalam, sambung kekasih, perkasihan di dalam hati, sambunglah rahimmu. Agar berkesinambungan ini, maka kita harus menyambung dengan uluk Saya mohon setiap pertemuan harus uluk salam, pertemuan uluk salam. Sebutkan nama 25 nabi yang wajib diketahui namanya. Satu jilbab lagi.
Bapak-bapak pun boleh. Dulu saya pernah memberikan syair Adam Idris Nuh Hudhud Soleh. Yo, silahkan yang hafal. Silakan. Ternyata Ibu Homsa ibunya Nyai Hakim keleh karo Ibu Sepuh. Silakan Ibu Sepuh. Monggo silakan. Maju sendiri. Ibu Sepuh umurnya sudah tua tapi daya ingatnya masih luar. Mohon maaf, Ibu namanya siapa? Baena. Ibu Haji Baena. Statusnya beristri apa janda? Ya beristri. Janda beristri. Terima kasih, dipersilahkan. Masih ada 2 Bu. Yeah. Silakan satu pertanyaan lagi. Siapakah yang tahu dengan benar satu huruf pun tidak salah namanya istri Ketua MWC NU Kecamatan Lampok? Silakan Mbak Homsa, silakan. Kalau salah terdenda loh sekilo. Nama tidak boleh salah dan beserta titelnya. Ayo. Shhh. Tidak boleh, itu sudah ngacung. Silakan Mbak, silakan Mbak. Dan tidak boleh orang Kertajaya, harus luar Kertajaya. Iya. Ibu Muhsonah. Sudahkah pas Bu nama jenengan Muhsonah? Apa tidak ada yang lain? Salah. Tepuk tangan buat Bu Muhsonah. Silakan, namanya siapa? Masih saya perbaiki. Katanya Muhsonah, kata dia salah. Ibu silakan, mau diperbaiki. Ibu Homsah, namanya siapa? Hah? Ibu Nyai Muhsonah, betul atau salah? Salah katanya. Ibu ketua NU sini. Ibu ketua NU ke sini. Sini. Ibu Nyai Muhsonah ke Ibu Nyai Qadir ke sini. Nanti klarifikasi sendiri. Ke sini. Ketua Kumalai sini yuk. Ibu Nyai ke sini. Ayo bareng-bareng. Ayo terus maju. Jangan malu-malu. Geret Ibu Partini, yo termaju. Maju aja, maju, kenalkan, ngenalin Ibu Ketua Muslimat. Kepengen kenalan Bu? Kepengen kenalan? Enggak, Bu Homsah suruh ke sini. Ada YouTube-nya biar tahu. Tepuk tangan buat Ibu Ketua. Bosan. Ketemu nang digi karo Pak Ketua kok. Ya, walaupun jawabannya tidak pas tapi sudah mendekati, tetap Ibu Homsah mendapatkan. Nih, kasih ke Ibu Homsah. Namanya siapa? Kotot gini-gini. Jadi harusnya pakai Musonah aja, itu Musonah. Jadi ini tunggalnya Muso. Terima kasih, dipersilakan. Terakhir, waktunya sudah habis. Pertanyaan lagi ya Bu ya, pertanyaannya. Silakan dibuka, di googling. Di samping saya akan, masih 2. Satu aja, nggak apa-apa. Yang itu buat besok saya pengajian. Ya, buat yang itu Bu Partini ya.
Ini saya di samping menyediakan jilbab, saya menyiapkan uang 1 juta. Saya kepengin setiap malam Sabtu Bu, 1 bulan sekali, 1 undian umroh 500.000 di sini. Jadi undian umroh senilai 500 1 bulan sekali. Yang kedua, insya Allah ada juga undian bernilai 50.000, entah 1 atau 2 atau 3. Nanti akan ini ketuanya Pak Kiai Muhammad Taufik, Insinyur Taufik, konsultan PT Amburadul ya. PT apa? Enggak, betul. PT apa Pak Kiai Taufik? PT apa dulu? Enggak, benar. Apa? Anditama Wahana Sejahtera, miliaran. Itu pendiri PT dengan pamannya. Sekarang karena tahu bahwa uang PT banyak yang haram-haram, dia tinggalkan. Gaji beliau dulu 1 bulannya tidak kurang 25 juta. Sekarang dia menjadi bos jamur. Mulai kayak jamur kan rupanya. 1 hari paling-paling untungnya 25.000. Dia tinggalkan, terus mendirikan sebuah majelis taklim di sini bersama kita semuanya. Alhamdulillah pesertanya kemarin habis berapa mangkok bos? 200, sudah ada 200 orang. Ibu-ibu, kalau banyak ibu-ibu yang hadir boleh, nggak apa-apa Bu, setiap malam untuk ngeret bapakmu yang dablek, yang beling. Ibu-ibu banyak Bu, walaupun hanya baru 20 karena kita baru mulai. Ada 50-an ribu, nanti berapa gelintir mungkin juga diundi. Setiap hadir ibu nanti tanda tangan 4, kan 1 bulan 4 kali nggih, berarti ibu punya kupon 4. Nanti saya menyediakan di ini 600 nomor 1 sampai 600. Kalau ibu nomornya 4, nomor 1, nomor 15, nomor 500, nomor 400, barangkali ada 4 nomor, nanti ibu mendapatkan 1 undian umroh, yang kedua undian uang-uang, dan juga ada door prize minyak. Kalau enggak minyak, gula pasir. Bosnya tadi yang mengasih. Terus ada juga makroni insya Allah, tapi kita belum sampai ke sana. Dan yang terakhir juga insya Allah juga ada undian cilok ya. Pokoknya nek ciloke ora segede ndase getaki baik. Jadi undian cilok yang terakhir. Nanti kita videokan karena itu juga amanah dari orang. Ada yang ngasih uang nanti di sebagai door prize 1 bulan sekali. Kalau ibu hadirnya 4 berarti punya 4 kuota, 4 kupon yang kemungkinan kalau diambil itu mendapatkan. Sudah paham Bu? Ya, siapkan googling 1 juta plus apa ini Bu? Ya, cukup mudah, sebutkan nama dukun bayi bapak saya. Silakan. Enggak. Jadi ada yang bisa dukun bayi Mbah Kakung saya. Bukan, Santarwi itu dukun saya. Bukan, belum saat itu Mbah Santarwi belum jadi dukun. Sebutkan dukun bayi Mbah saya. Iya, Mbah saya. Enggak, sudah. Hadiahnya akan saya kasihkan, silakan sebutkan nama ayah saya, silakan. Ngacung. Jangan yang sudah ngacung sudah. Mbak ini yang ngacung di sini dulu. Itu. Maju. Nanti dulu maju. Namanya siapa? Ya. Sini maju. Siapa namanya? Tuh ke sana tuh ada di YouTube. Siapa namanya? Mas itu laki-laki loh. Itu ibu. Saya kira Mas Ahmad tadi loh. Mas Ahmad. Namanya Mas Ahmad katanya. Namanya Mas. Siapa? Jawabannya yang betul? Betul atau tidak? Ini ya. Gimana cucunya? Ora terima. Ya, walaupun salah tetap kasih, silakan. Matur nuwun. Terakhir untuk Ibu kita Partini Putri silakan maju.
putri Indonesia. Wahek Bu kita Kartini bojone Bapak Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.